Desa Sungai Purun Kecil merupakan satu di antara desa yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Desa dengan luas wilayah sebesar 1935,42 km persegi ini menyimpan sejarah yang mendalam terkait awal mula persebaran suku Tionghoa di Kalimantan Barat. Rute perjalanan yang ditempuh untuk menuju ke Desa Sungai Purun Kecil dari pusat kota Pontianak adalah 45 km atau setara dengan 1 jam perjalanan jika ditempuh melalui jalur darat. Akses yang dilalui untuk menuju ke Desa Sungai Purun Kecil terbilang cukup memadai, berupa jalanan aspal. Sehingga perjalanan menuju ke lokasi bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Desa Sungai Purun Kecil merekam jejak-jejak awal mula persebaran suku Tionghoa di Kalimantan Barat. Hal ini dapat dibuktikan dari terbangunnya kelenteng Lopang Pak yang telah berdiri selama 280 tahun. Serta area permukiman suku Tionghoa yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan rentang waktu yang berdekatan. Sejarah persebaran suku Tionghoa di Kalimantan Barat dimulai pada tahun 1740, di mana pada saat itu Opu Daeng Manambun selaku Sultan dari Kesultanan Mempawah mendatangkan orang-orang Cina yang terkenal akan kemampuan menambangnya untuk bekerja di area pertambangan emas di daerah Mandor. Penambang Cina menambang di area tambang di bawah Panembahan Mempawah yang dekat dengan area tambang Panembahan Landak. Karena aktivitas penambang sering melewati batas teritorial dan kerusakan alam yang terjadi membuat para penambang sering mendapat masalah dari pemerintahan Landak. Namun, pihak Mempawah tidak melindungi. Maka dari itu, para penambang membentuk kongsi-kongsi untuk melakukan berbagai koordinasi, mulai dari pembagian kerja, pendidikan, hingga membentuk badan keamanan. Hal inilah pencetus permukiman Lompang Kongsi. Menurut Johan Pieter Cornet de Groot, sejarawan Belanda abad ke-19, imigran dari Cina pertama kali datang pada tahun 1740. Para penambang menemukan potensi emas di wilayah Monterado, yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sambas. Menjalin kerjasama dengan pihak Kerajaan Sambas untuk membuka wilayah pertambangan emas di Monterado. Terjadi pembangkangan dari persetujuan yang telah disepakati oleh pihak imigran dan Kesultanan Sambas yang berujung penyerangan militer oleh Kesultanan Sambas pada tahun 1770 yang berakhir dengan para imigran kembali menyepakati persetujuan awal. Karena kejadian tersebut, muncul sebuah ide penyatuan kongsi-kongsi menjadi satu. Namun, tidak ada satupun kongsi yang bersedia bergabung dengan kongsi lainnya, yang menyebabkan upaya penyatuan dilakukan dengan jalan pedang. Kerusuhan kian memanas, hingga datanglah tokoh bernama Lo Fangbo atau Lo Fangpak. Lo Fangpak melakukan perjalanan dari Guangdong, Cina dengan total
108 orang. Dengan 108 orang tersebut, Lo Fang Pak mendirikan sebuah kongsi baru bernama Lan Fang, yaitu perkumpulan anggrek merah, dan berhasil menguasai 2 kongsi yang ada di Mandor. Dia mendirikan sekolah sehingga dikenal sebagai guru. Kewibawaan sebagai seorang guru membuat ia dihormati oleh seluruh kalangan kongsi imigran. Kelenteng Lo Fang Pak yang ada di Sungai Purun Kecil merupakan awal terbentuknya permukiman Tionghoa di sana, dan Lo Fang Pak mendirikan sebuah kantor administrasi Kongsi Lan Fang yang mengatur tentang pertambangan, pendidikan, perbankan, dan lain-lainnya. Kian berkembangnya waktu, kantor tersebut berubah menjadi kelenteng, yaitu sebagai tempat peribadatan orang-orang Tionghoa di sekitar kelenteng tersebut. Kelenteng Lo Fang Pak memiliki bentuk dasar persegi panjang yang memanjang ke samping. Kelenteng Lo Fang Pak memiliki 3 masa bangunan. Masa bangunan pertama berupa gerbang, masa bangunan kedua berupa ruang ibadah atau altar, dan masa bangunan ketiga berupa area servis atau toilet. Pada kelenteng Lo Fang Pak memiliki pemisah masa bangunan berupa courtyard. Di courtyard ini terdapat kolam berbentuk segi 8 sehingga perlu menggunakan jembatan untuk mengakses dari masa pertama ke masa kedua. Bangunan kelenteng Lo Fang Pak memiliki bentuk atap limas dengan penambahan ornamen pada bagian ujung atap. Material yang digunakan untuk penutup adalah lembaran kayu atau sirap. Fasad bangunan kelenteng Lo Fang Pak dapat dilihat menggunakan kayu. Pintu dan jendela pada kelenteng Lo Fang Pak berbentuk persegi dengan jenis jendela yang digunakan tidak menggunakan daun jendela. Teras. Teras merupakan halaman terbuka yang memiliki ukuran 6,5 meter x 9,4 meter. Teras pada kelenteng Lo Fang Pak tidak memiliki fungsi khusus. Biasanya teras digunakan untuk menunggu atau tempat transisi dari luar ke area gerbang. Gudang. Gudang merupakan ruang yang terdapat pada area gerbang. Pada masa Kongsi Lan Fang, gudang berfungsi sebagai penjara. Namun, dengan perkembangan waktu, fungsi ruangan berubah menjadi gudang. Gerbang. Gerbang menjadi pintu masuk pertama ke area kelenteng Lo Fang Pak. Gerbang merupakan area semi-outdoor yang berukuran 4,5 meter x 3,5 meter dengan ketinggian 3,8 meter hingga ke bagian dalam atap. Pada area depan gerbang, terdapat ornamen berupa 2 sosok dewa yang terdapat di kanan dan di kiri gerbang masuk. Kedua sosok ini diyakini merupakan dewa penjaga pintu. Courtyard. Pada area courtyard terdapat Pat Guachang atau sumur 8 sudut dan Sin Kiao atau jembatan. Pat Guachang berfungsi sebagai sumber air bersih bagi penduduk pada zaman dahulu. Namun pada perkembangannya, air Pat Guachang hanya digunakan untuk sumber air bersih area servis kelenteng Lo Fang Pak. Pada Sin Kiao menggunakan konstruksi kayu dan menggunakan papan kayu yang disusun sebagai material penutup. Pada bagian sekitarnya menggunakan keramik berukuran 30 x 30 cm. Di sekeliling Sin Kiao dan Pat Guachang
dikelilingi pagar yang terbuat dari papan kayu yang disusun setinggi 70 cm. Liaotang. Liaotang merupakan ruang perantara dari luar atau area courtyard ke area ruang ibadah atau altar. Di liaotang ini disediakan kursi dan meja yang dapat digunakan untuk umum. Area liaotang berukuran 12,2 meter kali 4,3 meter dengan ketinggian 4 meter hingga ke bagian dalam atap. Lantai pada bagian liaotang menggunakan material papan kayu. Patung singa penjaga terdapat pada bagian depan liaotang. Singa ini dipercayai masyarakat Tionghoa menjadi penjaga pintu yang ada di kelenteng. Ruang berdoa. Ruang berdoa merupakan ruang yang digunakan masyarakat Tionghoa untuk beribadah dan memanjatkan doa di altar. Altar merupakan bagian yang sakral, dikarenakan berbagai aktivitas keagamaan dan persembahan untuk ritual dan pemujaan diletakkan di sana. Ruangan berdoa berukuran 12,2 meter kali 7 meter dengan ketinggian 6,5 meter hingga bagian dalam atap. Toilet. Toilet merupakan bangunan tambahan yang dibangun dikarenakan keperluan pengunjung untuk ke toilet. Pada kelenteng Lovang Park memiliki dua buah toilet yang berukuran 1,5 kali 2 meter dengan ketinggian 2,45 meter. Rangka bangunan kelenteng Lovang Park memiliki 3 bagian struktur, yaitu struktur bawah, tengah, dan atas. Struktur bawah terdiri dari pondasi dan kolom bawah. Struktur tengah terdiri dari balok lantai, dinding, dan kolom atas. Struktur atas terdiri dari langit-langit dan atap. Area tiang bendera memiliki tempat pembakaran, tempat berdoa, dan tiang bendera yang berasal dari tiang kapal yang digunakan Lovang Park ketika pergi ke Kalimantan. Di sekeliling tiang bendera diberi pagar untuk pembatas area. Pada area tiang bendera dianggap tempat yang suci, sehingga untuk masuk ke area tersebut diperlukan izin kepada pengurus kelenteng Lovang Park. Jendela atau chungmun yang merupakan alat pencahayaan juga berfungsi sebagai alat penghawaan. Sistem penghawaan udara masuk dan keluar melalui chungmun setiap saat karena tidak terdapat penutup. Pada bangunan utama kelenteng terdapat sebuah beduk dan sebuah lonceng. Alat-alat tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang akan dibunyikan pada saat-saat tertentu. Cara membunyikan beduk adalah ditabuh menggunakan 2 alat pemukul yang terbuat dari kayu. Sedangkan untuk lonceng hanya menggunakan 1 alat pemukul. Sistem utilitas kelenteng Lovang Park mengandalkan sumber dari alam. Untuk sumber air bersih, kelenteng Lovang Park menggunakan air hujan yang ditampung dengan toren untuk selanjutnya dialirkan ke bagian toilet. Dan sumber air bersih lainnya berasal dari kolam persegi 8 yang dialirkan menggunakan pompa sehingga bisa dialirkan ke toilet. Sistem penerangan buatan kelenteng Lovang Park pada zaman dahulu menggunakan lentera Petromax. Namun, dengan perkembangan waktu, kelenteng Lovang Park menggunakan lampu. Jalan lingkungan di sekitar kelenteng Lovang Park memiliki material beton, namun keadaannya sekarang sudah berlubang. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan masjid di depan kelenteng Lovang Park, sehingga
membuat kendaraan berat melewati dan membuat jalan rusak. Jalan lingkungan di sekitar Kelenteng Lovang Park memiliki lebar kurang lebih 4-5 meter dan digunakan untuk sirkulasi kendaraan secara dua arah. Lokasi rumah Margapang terletak di desa Sungai Purun Kecil. Rumah tersebut berada di area permukiman tua masyarakat Tionghoa yang biasa disebut dengan kawasan Tam Sui Kong. Letak rumah Margapang ini terletak tidak jauh dari Kelenteng Lovang Park. Rumah Margapang memiliki umur kurang lebih hampir 100 tahun. Rumah ini termasuk dalam rumah deret dikarenakan memiliki lebih dari 2 unit hunian. Pada awalnya, bangunan rumah Margapang hanya terdiri dari 2 unit hunian. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah unit hunian juga bertambah, sehingga saat ini jumlah total unit hunian ada 6 dengan berbagai fungsi, dikarenakan meningkatnya kebutuhan dari Margapang. Dari 6 total unit hunian, hanya ada 2 unit hunian saja yang memiliki 2 lantai. Rumah Margapang berdampingan dengan rumah Margabong, sehingga rumah mereka terlihat seperti rumah satu deret. Namun, terdapat pemisah antara rumah 2 marga tersebut berupa lorong kecil. Rumah Margapang berbentuk persegi panjang yang memanjang ke belakang. Rumah ini memiliki 2 masa bangunan. Masa bangunan pertama berfungsi sebagai rumah utama dan memiliki 2 lantai. Sedangkan masa bangunan kedua difungsikan sebagai area servis yang juga memiliki 2 lantai. Pada bagian tengah bangunan terdapat pengurangan bentuk bangunan yang berfungsi sebagai area terbuka. Rumah bagian utama Margapang terdiri dari teras, ruang tamu, kamar tidur, dan area jemur. Sedangkan pada masa bangunan kedua terdiri atas gudang dan kamar mandi atau WC. Teras depan. Teras depan merupakan tempat yang menyatu dengan teras rumah lainnya. Biasanya teras depan dimanfaatkan sebagai tempat bersantai atau tempat parkir kendaraan roda 2. Teras depan ini memiliki ukuran 3,1 meter x 5 meter dengan ketinggian 2,6 meter. Material penutup lantai pada teras depan berupa papan kayu. Ruang tamu. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Di area ruang tamu terdapat meja dan kursi yang biasanya lebih sering digunakan saat ada acara tertentu. Ruang tamu berukuran 5 meter x 5 meter dengan ketinggian 3 meter. Material penutup lantai berupa papan kayu. Kamar tidur. Kamar tidur pada rumah Margapang awalnya berjumlah 3 buah. Namun, dikarenakan kebutuhan yang berkurang, membuat 3 kamar tersebut digabung menjadi 1 kamar besar berukuran 7 meter x 5 meter dengan ketinggian 3 meter. Lorong. Lorong pada rumah Margapang berfungsi sebagai perantara antara ruang tamu ke ruang belakang, yaitu dapur. Lorong memiliki ukuran 1,8 meter dengan panjang 7,7 meter dan tinggi ke langit-langit sekitar 3 meter. Material penutup lantai pada lorong masih menggunakan papan kayu. Dapur. Dapur pada bagian rumah Margapang berfungsi seperti dapur rumah pada umumnya, yaitu sebagai tempat memasak sekaligus ruang makan.
Dapur berukuran 3 meter kali 5 meter. Kamar mandi atau WC. Kamar mandi dan WC yang ada di rumah Margapang terletak di sebelah pelantaran. Walaupun berada di sebelah pelantaran, kamar mandi atau WC tetap memiliki atap penutup. Kamar mandi atau WC di rumah Margapang masih menggunakan papan kayu sebagai material penutup lantai. Area servis lantai 1. Area servis di bagian belakang rumah diutamakan menjadi tempat penyimpanan barang. Barang yang disimpan berupa material kayu bekas renovasi rumah. Area servis di rumah keluarga Margapang berukuran cukup besar, yaitu 7,8 meter kali 5 meter dengan ketinggian ruangan 2,6 meter. Pada area servis, material dinding yang digunakan lebih modern, yaitu menggunakan beton. Gudang. Fungsi gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang lebih tertutup dibandingkan ruangan area servis. Area jemur. Area jemur terletak di lantai 2 bangunan rumah utama. Area jemur digunakan untuk menjemur pakaian. Untuk mengakses area jemur lantai 2 dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu dengan lebar 0,8 meter. Ruang lantai 2. Ruang lantai 2 hanya digunakan ketika dibutuhkan saja. Contohnya seperti acara pernikahan atau kumpul keluarga. Ruang lantai 2 memiliki ukuran 16 meter kali 5 meter. Struktur rumah Margapang masih menggunakan struktur kayu. Namun dalam penggunaan materialnya sudah ada beberapa bagian yang menggunakan material yang lebih modern, seperti pada bangunan belakang yang saat ini menggunakan material beton. Material lantai pada rumah Margapang hanya ada satu jenis saja, yaitu menggunakan papan kayu berukuran 12 cm kali 3 meter dengan tebal 2 cm. Material dinding rumah Margapang memiliki dua jenis material, yaitu papan kayu yang disusun secara vertikal dan ada yang menggunakan material semen dengan konstruksi dinding simpai. Pada bangunan lama rumah Margapang masih menggunakan pintu dengan material kayu beserta engsel pintu dan kunci pintu kayu dengan bentuk lama yang khas. Untuk jendela rumah Margapang menggunakan material kayu. Terdapat kisi-kisi berbahan besi dengan finishing cat emas berjumlah ganjil. Jendela ini memiliki lapisan dalam yang berfungsi untuk menutup bukaan jendela saat rumah ditinggalkan. Jendela pada lantai 2 memiliki daun jendela dengan kisi-kisi kayu yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan dapat dibuka tutup. Ornamen ventilasi pada rumah Margapang berfungsi sebagai penghias ruangan dan berfungsi agar cahaya dan udara yang berada di ruang tamu dapat disalurkan masuk ke dalam ruang tidur. Langit-langit pada rumah Margapang tidak menggunakan plafon, sehingga balok lantai dan penutup lantai yang berada di atasnya dapat langsung terlihat. Pencahayaan alami pada rumah Margapang menggunakan jendela yang pada dasarnya serupa dengan cungmun yang ada pada bangunan kelenteng Lohwang Pak. Akan tetapi terdapat beberapa penambahan sehingga ada perbedaan dalam sistem pengoperasiannya. Pada rumah Margapang, jendela memiliki penutup berupa papan kayu dengan pegangan yang dapat dioperasikan dengan cara digeser naik turun. Sistem penerangan buatan rumah Margapang menggunakan lampu. Pada rumah ini terdapat plafon dan dinding yang terbuat dari kayu ulin yang kedap suara, sehingga tercipta privasi untuk pemilik rumah. Sirkulasi udara pada rumah Margapang masuk melalui jendela dan ventilasi yang sama dengan yang digunakan untuk pencahayaan.
Sirkulasi udara juga masuk melalui celah antar papan penutup lantai. Pada lantai 2, udara yang ada di dalam ruangan sangat panas disebabkan oleh penutup atap yang terbuat dari material seng. Untuk sistem utilitas rumah marga Pang masih memanfaatkan alam dengan baik. Sumber air bersih rumah marga Pang didapatkan dari air hujan yang ditampung menggunakan tempayan air. Untuk pembuangan air kotor pada rumah ini langsung disalurkan ke tempat pembuangan dengan menggunakan pipa air. Untuk jalan lingkungan di sekitar rumah marga Pang tergolong tidak bagus, dikarenakan jenis jalan yang ada masih menggunakan tanah potsolik, sehingga rawan terjadi kerusakan. Jika pada musim hujan, banyak genangan air di depan rumah marga Pang. Jalan lingkungan rumah marga Pang hanya memiliki lebar 4-5 meter yang digunakan untuk sirkulasi kendaraan secara 2 arah.